Saya mikirnya di perspektif saya cuman 19.000 doang. Tapi ketika saya rekap per bulan, ya kena 600.000 sampai 700.000 per bulan hanya untuk kopi. Banyak orang yang sampai di titik buat hidup aja berat. Ngapain harus mikirin aset? Apakah itu pemikiran benar? Atau misalkan ini sebenarnya pemikiran jebakan lah bagi orang-orang yang nggak bisa melihat peluang ini dengan baik, dengan sepenuhnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Epilog, sebuah podcast yang dimana akan membahas cara investasi cerdas agar hidup kita semakin naik kelas. Bersama saya Bima Galang Buana, hari ini kita kedatangan tamu yang tidak asing, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Alfianto. Mas Alfi sehat? Alhamdulillah sehat Mas Bim. Alhamdulillah. Mas Bim gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, bugar, dan tentunya semangat setiap harinya. Wah mantap sekali. Sepertinya suaranya makin deep ya. Iya, pokoknya kita akan memberikan yang terbaik untuk podcast Epilog ini ya. Termasuk kita hari ini akan membahas sebuah isu yang fenomenal, sebuah isu yang dimana kita melihat di media sosial banyak banget nih curhatan-curhatan orang-orang terkait dengan sekarang bensin itu mahal, listrik naik 3 kali lipat. Bener lagi. Biaya PAM juga naik berkali-kali. Oke. Terus misalnya kenaikannya diumuminnya jam 3 malam gitu ya. Ini curhat ya. Tiba-tiba besok udah isi bensin, loh kok udah diinfokan naik per liternya gitu kan. Harganya beda gitu. Iya, bahkan untuk kita bikin kita ngopi, pengeluaran-pengeluaran yang kecil itu terasa berat sekarang. Bahkan ya, untuk saya sendiri mikir apakah nanti mau makan siang di luar enggak ya, atau mau bekal aja ya, demi menghemat biaya operasional yang segitunya banget nih Mas Alfi. Betul. Nah, apakah fenomena ini memang benar perasaan orang-orang tertentu aja, termasuk saya, atau memang di zaman sekarang memang relate untuk mayoritas orang yang tinggal di negara Republik Indonesia? Oke Mas Bim, sepertinya sangat relate ya, karena kita pun juga ngerasain ya Mas Bim. Tadi Mas Bim dibuka dengan curhatannya beliau teman-teman. Jadi memang sebenarnya kalau ditanya relate atau enggak, kita pun juga ngerasain kan Mas Bim. Ngerasain saat ini tuh kok kondisi ekonomi, indeks ekonomi itu kok cukup sulit ya. Nah, para pakar ini menyebut Mas Bim, kondisi seperti ini tuh namanya cost of living pressure. Di mana keadaan itu kenaikan biaya hidupnya terasa lebih cepat Mas Bim. Dibandingkan teman-teman itu ada peningkatan daya belinya. So jadi kayak orang-orang sekarang tuh kalau misalkan kerja keras itu bener-bener kayak dia tuh tidak bisa mengamankan aset finansialnya Mas Bim. Jadi ya udah kerja aja tanpa saat ini belum bisa mengamankan aset finansialnya. Jadi mereka ya udah kerja keras, tiba-tiba gone. Menguap aja itu uang tanpa ada aset yang menjaga finansialnya Mas Bim. Oke, benar-benar. Dan yang menarik juga ketika kita lihat juga banyak orang-orang yang mengeluh beli kopi itu sekarang mahal gitu ya. Lagi. Kemudian ada biaya parkir setiap itu kita kita ke Indomaret, ke Alfamaret atau misalnya ke Swalayan gitu ya. Iya. Terus misalkan isi bensin, bahkan ongkir aplikasi pun sekarang udah terasa berat nih. Gitu ya. Ini relate gak sih Mas Alfi? Mas Alfi juga ngerasa gak sih? Wah, apalagi memang untuk milgen ya. Terutama yang digital banget gitu kan, tiba-tiba ngeliat promo ini itu kayaknya udah gatel banget tuh Mas Bim. Tung Shopee, tung Tokopedia gitu kan, terus tiba-tiba hal-hal lainnya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita tadi lihat ya Mas Bim gitu kan, ada pengeluaran-pengeluaran kecil yang sebenarnya kayaknya kok ringan aja sih keluarnya. Nah para ekonom atau mungkin kalau kita bahas tentang ilmu keuangan, ini bisa dikatakan sebagai silent spending Mas Bim. Oke, katakan di awal itu kita mungkin ngeluarinnya kayak kecil tadi kan. Ketika Mas Bim tadi misalkan beli kopi, terus parkir, biaya ongkir, kecil di awal. Tapi misalkan kita coba untuk
tarik lagi datanya, coba kita untuk perdalam lagi pembahasannya. Kalau misalkan dengan silent spending ini kita lakukan per hari, iya terlihat kecil. But ketika diakumulasi dalam 1 bulan, katakan kita mau beli kopi di suatu tempat gitu kan, satu tempat harganya 17.000. Ini boleh nyebut brand gak sih, brand lain gitu? Oh, boleh. Nggak apa-apa, aman ya. Inisial. Oh, kakak. Oke. Kopken lah. Inisial. Ya nggak apa-apa, oke, Kopken. Karena saya salah satu pencinta Kopken ya. Contoh Kopken. Harga Kopken itu untuk es americano 17.000 Mas Bim. Oke, americano ya? Ice americano. Oke. No sugar ya. Oke, lagi diet ya Mas Ali? Diet. Hidup sehat Mas Bim. Ya, baik lagi tadi ya. Sorry, ini agak-agak jauh intermezzonya. Kopken itu untuk es americano 1 gelas itu 17.000 Mas Bim. Nah, biasanya sih juga ada biaya parkir tuh 2.000. Saya mikir kayak ya udah sih nggak apa-apa, sekali doang 19.000 sehari itu. Tapi yang membuat saya buruk adalah habitsnya ketika saya suka lewat Kopken, tiba-tiba setirnya tuh belok sendiri Mas Bim. Oh, ajaib. Setirnya belok sendiri tuh ya kan ya. Akhirnya mampir lah. Katakan sebulan saya bisa menghabiskan 15-20 gelas untuk Kopken. Buruknya saya ya, habits itu habits bagi teman-teman, itu habits yang buruk, jangan diikuti. Tapi ini saya ngasih contoh pure memang dari kejadian diri saya sendiri yang apa dikatakan sebagai silent spending. Saya mikirnya di perspektif saya 19.000 doang, cuman 19.000 doang. Tapi ketika saya pakai aplikasi penghitung keuangan ya, financial management kan, ketika saya rekap per bulan, loh, Hampir berapa tuh? ya kena 600.000 sampai 700.000 per bulan hanya untuk kopi. Padahal sepele ya. Nah itu dia makanya. Jadi tuh yang menguras dompet tuh bukan dari pengeluaran besarnya, tapi kebiasaan kecil yang buruk dan itu berulang Mas Bim. Jadi bukan konsisten untuk menabung aset, tapi konsisten untuk silent spendingnya. Itu saya. Jangan ikuti ya teman-teman dan para penonton Epilog. Benar-benar. Dan terkait sampai di kesimpulan bahwa orang-orang berpikir untuk biaya hidup aja susah ya. Betul. Tadi kan biaya hidup kan udah besar nih. Terus biaya-biaya yang kecil kayak parkir, ongkir e-commerce ya, atau dia lagi belanja, kemudian kopi, bensin. Ya yang kecil-kecil kayak gitu ternyata tadi hampir 600.000 ya per bulan. Iya, akumulasi ternyata gede juga ya. Akumulasi ternyata bocornya kelihatan ya. Iya, awalnya bocor halus, ini gede banget bocornya gitu. Dan akhirnya banyak orang yang sampai di titik buat hidup aja berat, ngapain harus mikirin aset. Nah itu apakah itu pemikiran benar menurut Mas Alfi, atau misalkan ini sebenarnya pemikiran jebakan lah bagi orang-orang yang nggak bisa melihat peluang ini dengan baik, dengan sepenuhnya. Oke, kalau misalkan kita tanya perihal respon masyarakatnya Mas Bim, saya pun mewakili masyarakat Indonesia juga pastinya ya. Saya kan masih WNI ya teman-teman, privilege WNI gitu kan. Nah responnya wajar sih dengan keadaan saat ini. Kenapa? Karena memang ya indeks ekonomi baik lagi Mas Bim. Ya indeks ekonomi ya, kita ngerasa bahwa tadi tiba-tiba harga naik gitu kan. Nah tadi saya coba untuk ini ya jelasin lagi. Kaget saya pernah ngisi bensin untuk mobil itu sebelum kenaikan harga 350.000 itu full tank Mas Bim. Alhamdulillahnya mobil irit ya. Nah kemarin ngisi lagi full tank itu hampir menyentuh 450.000. Jadi kan coba aja gitu kan. Yang awalnya saya pikir 3,5 aman aja. Dan tiba-tiba saya mengisi full 450.000. Malah naik ya. Kaget kan. Waduh, ini baru bensin. Belum yang lainnya, kebutuhan lainnya. Serempak ya naiknya. Naiknya serempak. Jadi cuman bukan bahan bakar minyak ya, tapi seluruh kebutuhan biaya hidup tuh naik semua Mas Bim. So makanya tadi kalau dibahas tentang masalah hidup sekarang berat, iya asli. Saya sebagai milenial Gen Z gitu kan, yang baru berkeluarga, alhamdulillah itu ngerasain banget Mas Bim. Sekarang tuh berat banget. So makanya tadi pertanyaannya adalah sekarang hidup berat, kenapa harus punya aset gitu kan? Nah, saya mau coba ajak untuk menggunakan perspektif lainnya. Karena kan orang pada mikirnya, ya hidup gue berat, ngapain beli aset gitu kan? Coba kita tarik lagi atau kita coba untuk menggunakan point of view lainnya. Apa? Orang-orang tuh sering berpikir gini, nanti kalau ekonomi saya sudah enak,
baru deh punya aset. Nggak salah ya Mas Bim, nggak salah. Karena kan perspektif orang ketika punya dana baru bisa punya aset, nggak salah. Tapi kalau misalkan kita coba untuk ambil point of view lainnya, justru karena mereka mulai membangun aset sedikit demi sedikit, ekonomi mereka akan lebih kuat nantinya. Masa depannya ya? Masa depannya. Kenapa? Jadi tuh orang tuh fokusnya cuman punya duit dulu baru punya aset. No, sebenarnya nggak apa-apa. Dicicil perlahan-lahan. Bukan dicicil lah bahasanya, ya dimulai perlahan-lahan lah Mas Bim. Nggak apa-apa, dari yang kecil nggak apa-apa. Itu no isu ya, karena baik lagi dengan kemampuan finansial masing-masing. Jadi aset itu bukan nunggu kita mapan Mas Bim. Aset adalah dari awal semenjak kita belum punya apa-apa dan menuju kemapanan. Kemapanan. Mohon maaf kemapanan teman-teman. Oke, di tengah semua yang naik tadi ya kita bahas ya Mas Alki, ada satu hal yang mungkin menjadi perhatian kita. Oke. Ternyata ada yang menjadi paradoks, yaitu ada yang turun di saat yang lain naik, yaitu harga perak. Dan terkait dengan penurunan harga perak ini, ini tuh sebenarnya kan akan mengakibatkan kita semakin takut untuk investasi perak di saat sekarang lagi kebutuhan naik-naiknya gitu. Nah, menurut Mas Alfi itu gimana sih cara menanggapi pemikiran tersebut? Wah, ini big question banget ya Mas Bim. Ini yang bikin pertanyaan keren banget sih. Appreciate dulu. Ini pertanyaannya agak sulit ya. Tapi bismillah, saya coba untuk berikan pandangan saya, dan coba saya juga akan sampaikan beberapa dari para pakar ya Mas Bim, karena kan sebagai penguat ya. Oke, pertama kita harus bedakan dulu nih. Apa itu harga biaya hidup? Apa itu harga aset Mas Bim? Jadi, harga kebutuhan hidup itu adalah biaya konsumsi yang dilakukan setiap harinya. Dan itu pasti dipengaruhi oleh biaya-biaya yang kita bayar di setiap harinya. Kita keluarkan di setiap harinya. Nah, kalau misalkan untuk biaya atau untuk harga aset, itu adalah harga yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Aset dolar, geopolitik, dan lain-lainnya Mas Bim. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol untuk harga aset. So, jadi ketika harga perak turun, ini bukan perak kehilangan nilai intrinstiknya teman-teman. No, enggak. Dia enggak kehilangan Mas Bim. Perak itu tetap menjaga nilai intrinstiknya. Tetap, walaupun nilainya turun. Karena apa? Ketika kita beli 1 gram, kita tetap punya 1 gram. Oh, jangan 1 gram dong, 1 kilo ya. Mas Bim, masa 1 gram sih? 1 kilo dong ya. 100 kilo lah. Oke, 1 kilo dulu yang lebih. 1 kilo yang lebih attachable ya. Saya 10 kilo izin karena saya juga belum sampai sana. Jadi saya nggak mau ngasih mimpi besar Mas Bim. Tapi yang bisa ditouchable dulu aja. 1 kilo katakan. Jadi itu misalkan Mas Bim ngekip harinya 1 kilo di tahun 2002. Sebelum tuh launching 2024. Oke, 2024 ya Mas Bim. Itu katakan 1 kilo itu masih di angka 20 juta. Kenapa? Karena kita pakai varian terbesar 250 gram. 250 gram kali 4 berarti ya. Saat itu 250 gram itu 5 juta sekian. Berarti kan kalau diakumulasi 4 keping 1 kilo itu berarti 20 juta ya. Sekarang walaupun terlihat turun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, tapi ketika kita tarik datanya ke belakang Mas Bim, ya, tarik ke belakang datanya, katakan tadi saya 3 tahun 2 tahun ya, sekarang 2 tahun. Kan? 2 tahun justru saya sudah merasakan kenaikan dari perak itu sendiri. Kenapa? Kok bisa itu turun dari bulan sebelumnya, tapi kalau misalkan kita tarik datanya ke belakang, itu justru naik sudah Mas Bim. Baseline dari tahun-tahun sebelumnya ya? Tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau misalkan menurut dari World Silver Survey yang dikeluarkan oleh Silver Institute, secara data memang turun Mas Bim. Tapi permintaan industri terhadap perak justru terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. So ini kan berarti bukan data yang nggak valid ya, datanya valid. Iya, betul. Bahkan dari Silvergram pun sudah bisa membuktikan. Nanti kalau misalkan para penonton ini juga salah satu mitra atau konsumen Silvergram, bisa cek deh harga 250 gram saat tahun 2020 dan sekarang tahun 2026 berapa. Bahkan saya pakai mahar pun 250 gram juga masih harga 5,5 juta Mas Bim, 250 gram. Masih 5,5. Dan sekarang?
sudah harga 13 juta untuk konsumen. Tapi kalau harga buybacknya itu 11 juta sekian lah. Walaupun kita bisa melihat masing-masing per bulannya itu turun, ternyata kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu naik ya. Nah, jadi memang sebenarnya fokusnya bukan pada perak turun saat itu. Karena ini kan aset jangka panjang ya. Oke. Kadang tuh orang khawatirnya, harga perak turun, panik semua gitu kan. Padahal kalau misalkan konsumen-konsumen yang sudah membeli dari awal tahun 2024 Mas Bim, atau pertengahan tahun 2024, itu sudah merasakan keuntungannya sebenarnya. So nggak perlu panik, nggak perlu khawatir. Karena apa? Kalau saya melihatnya, saat ini perak sedang mencari harga bottomnya. Oke. Mencari harga dasarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang ketika Silvergram launching itu per gram katakan masih di angka 40 ribuan Mas Bim. Sekarang per gram sudah 80 bahkan 90 ribuan. Berarti kan apa? Perak sedang mencari harga posisi bawahnya lagi. Seperti tadi yang dikatakan sama Silver Institute, juga itu kan salah satu geopolitik ya. Oke. Yang ngebantu harga perak itu ada pergerakan naik dan turunnya. Oke, berarti kalau misalkan kita lihat dari kacamata ketenangan investor ya, berarti ini tuh beneran real safe haven ya? Kalau saya bilang iya, karena saya juga sebagai yang merasakan hasilnya ya, merasakan dampaknya ya, merasakan impactnya dari Silvergram. Oke, berarti kalau misalkan dengan harga yang cukup lagi cuci gudang nih kayaknya ya. Harusnya istilahnya cuci gudang ya, bukan yang merosot, longsor atau misalkan stigma negatif kan harga perak longsor, harga perak turun tajam, kayaknya nggak worth it. Justru harus kita maknai sebagai cuci gudang, benar nggak sih? Kalau saya justru malah sebaliknya sebagai peluang Mas Bim. Peluang yang justru sering banyak orang gagal memahaminya. Tadi saya sudah bahas ya, bahwa saya merasakan kenaikan harga perak dari tahun 2024 ke tahun 2026. Nah, 2026 menuju ke tahun-tahun selanjutnya, ini sebenarnya peluang. Kenapa? Perak sedang koreksi kan. Sedang koreksi untuk apa? Mencari harga bawah lagi dibandingkan harga bawah sebelumnya tahun 2024. Maka saya bilang kenapa ini peluang? Karena ini menjadi salah satu peluang terbaik untuk teman-teman mulai atau menambahkan. Kalau yang belum punya mulai ya. Yang sudah punya menambahkan Mas Bim. Saya pun juga menambahkan tapi belum banyak, perlahan-lahan, karena ada tadi kan biaya lain, kebutuhan hidup yang juga perlu di cover. So makanya kalau investor itu pasti melihatnya jangka panjang Mas Bim. Jangka panjang. Justru ini melihatnya sebagai satu kesempatan untuk akumulasi. Seperti yang sering dikatakan oleh Warren Buffett ya. Warren Buffett, saya lupa namanya. Warren Buffett, terima kasih Mas Bim dikoreksi. Jadi beliau pernah mengatakan be fearful when others are greedy. Itu bahasa Sunda ya? Selesaikan dulu terlebih dahulu. Belum selesai ini. Silakan. Izin ya dipotong Mas Bim. Selesaikan dulu. Oke. Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Yang dimana sebenarnya kalau saya coba untuk artikan ya Mas Bim, ini langsung saya coba untuk konklusikan, keputusan investasi sebaiknya tidak didasarkan pada emosi sesaat Mas Bim dan teman-teman Epilog, tetapi pada nilai jangka panjang. So, sudah saya tekankan di awal ya, disclaimer, perak ini jangka panjang investasinya bahkan lebih panjang dibandingkan abangnya, yaitu emas. Abangnya emas. Sekarang emas katakan bisa cuman setahun sampai 3 tahun sudah ada BEP atau sudah untung ya Mas Bim. Perak 3 sampai 5 tahun itu paling minimal. Minimal 3 tahun tuh baru bisa BEP. Kalau saya ngelihatnya data yang saya baca ya. Iya. Itu 3 tahun baru bisa BEP. Kenapa saya bisa untung? Karena saya beli saat harga bottom. Oke. 2025 menuju 2026 itu harganya eksponensial kenaikannya Mas Bim. Jadi saya sudah mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. So untuk teman-teman yang sekarang belum mulai. Kenapa? Karena ini lagi koreksi harga bottom sebenarnya. Harga sedang bawah. Nah intinya teman-teman mulai aja dulu, nggak apa-apa untuk memulai investasinya di logam mulia terkhusus perak Mas Bim. Oke, berarti memang yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara kita terus-menerus menambah aset perak ya.
hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan Nah, gitu ya. tahun demi tahun. Seperti kayak bocornya bocor dalam kebaikan gitu ya. Itu boleh, bagus banget. Itu bagus banget ya. Bagus banget. Ketika ada uang dikit langsung beli perak. Ketika ada kesempatan dikit ada bonus nih. Boleh sih beli kopi, boleh sih belanja, tapi ada juga nih buat perak, bener gitu ya. Betul. Jadi kan orang kenapa gini deh kita analogikan, orang tuh pada seneng ketika beli barang ketika diskon kan. Nah ini ada aset nih lagi murah, kenapa nggak dibeli gitu loh. Kenapa malah justru takut ya? Nah harusnya kan diborong kan Mas Bim. Itu juga saya tanamkan diri saya sendiri. Oh perak lagi dapat koreksi dalam nih, nambahin dikit deh gitu. Pelan-pelan ngerapiin stok lagi. Dari yang kemarin sempat sudah drop, khawatir, wajar ya, indeks ekonomi harga juga drop kan, jadi kita panik gitu kan. Tapi ketika ngeliat sekarang, ngambil point of view lainnya, wah waktu yang pas. Setelah saya baca artikel, oh ini waktu yang pas nih. Kenapa? Karena di tahun-tahun selanjutnya, bahkan di tahun 2030, who knows Mas Bim. Iya, kita nggak ada yang tahu ya ke depannya apakah turun terus, apa naik terus gitu ya. Intinya kalau misalkan dijadikan safe haven, kalau dari secara history atau track record sebelum-sebelumnya itu naik ya. Naik Mas Bim. Masih aman banget menurut saya. Dan masih aman ya. perak ini di tahun sekarang ini menjadi apa ya? Kalau saya bilang menjadi peluang kedua. Nah nih peluang emas kedua untuk perak. Yang teman-teman belum punya perak silahkan mulai. Nanti teman-teman akan merasakan di tahun-tahun selanjutnya, katakan 2029-30, rasain tuh Mas Bim, sudah ada keuntungan dari investasi perak. Oke, menarik. Dan bicara khusus terkait dengan perak nih Mas Alfi ya. Apa sih yang membuat dia relevan untuk dikoleksi, diakumulasi, atau ditabung sedikit demi sedikit gitu ya. Berarti sebenarnya nggak relevan ya kalau misalkan beli hari ini jual lusa. Oh enggak. Beli minggu ini jual minggu depan, atau beli sekarang saya mau sifatnya trader gitu ya. Enggak ya? Kurang relevan ya? Kalau untuk perak kurang Mas Bim, terutama investasi logam mulia ya. Kalau saran saya memang, dan bahkan ini juga para pakar menyebutkan, kalau untuk investasi logam mulia itu jangka panjang kan Mas Bim. Jangka panjang. Kalau misalkan untuk sebagai tadi trader dan lain-lainnya, ya ini izin ya. Kayaknya tidak terlalu relevan untuk perak dan bahkan logam mulia lainnya gitu. Nah ini saya suka banget tadi pertanyaan Mas Bim, ini good question banget. Jadi kalau saya melihatnya, ini tuh perak tuh bukan hanya logam mulia Mas Bim, tetapi juga material penting bagi beberapa industri, terutama panel surya, EV, kendaraan listrik, gitu kan, dan bahkan medis juga butuh ya Mas Bim. Iya kan, benar. Beberapa peralatan medis sekarang tuh sudah menggunakan beberapa bahannya dari perak yang fine silver ya. Yang good condition lah bahasanya. Makanya gitu. Demand-nya meningkat ya si silver ini ya. Walaupun harganya turun, tapi secara industri meningkat Mas Bim. Tadi seperti data dari survei Silver Institute kan, dia memberitahukan bahwa walaupun harganya menurun, tapi permintaan industri justru meningkat di tahun-tahun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini teman-teman bisa cek kok, itu bisa langsung kelihatan kok di Silver Institute, itu World Silver Survey, itu langsung kebaca kok datanya. Di situ ya, datanya akurat ya. Ada Mas Bim, langsung dicek nggak apa-apa. Siap. Berarti kalau misalkan kita melihat lagi lebih dalam, menelisik lebih dalam lagi, memang silver ini memang worth it ya, untuk bisa kita koleksi. Dan menurut Mas Alfi juga silver atau perak ini terjangkau ya di tengah misalkan ekonomi yang sangat sulit ya. Mungkin ada bonus sekitar 200, 300, atau misalkan ada 400, 500, atau bahkan mungkin di bawah sejuta. Itu kan bisa juga ya untuk membeli investasi silver ya. Mas Bim bonusnya gede kan? Hah? Kok dari 100, 200? Oh iya, mungkin beberapa orang gitu ya. Oh ini maksudnya kita mewakili beberapa masyarakat lainnya ya. Iya. Saya pun juga seperti Mas Bim bilang, bonusnya 100, 200. Iya, atau misalkan ojek online atau Shopee Food gitu ya, yang nganter-nganter gitu. Mungkin dapat tip mungkin 5.000, 10.000, 20.000. Dikumpulin mungkin akumulasi harian sekitar 100.000 mungkin. Dan itu mereka berhak kan? Berhak banget. Hak asasi mereka kan? Untuk Betul. Sepakat Mas Bim. Karena aset itu dibangun oleh konsistensi ya, kebiasaan.
bukan dari nominal. So sebenarnya kalau walaupun kita per bulan bisa nge-saving itu 5.000 atau per hari ya 5.000, nanti dikalikan per 30 hari berarti sekitar 150.000. Itu kan bisa ditabung, bisa diinvestasikan ke logam mulia terkhusus perak. Kenapa? Karena perak masih ekonomis harganya. Tapi kalau teman-teman mau milih emas, kita juga kan nggak bisa maksakan ya Mas Bim. Ya itu pilihan. Pilihan opsi. Yang penting intinya adalah yang penting adalah poinnya, yang penting mulai dulu dengan kebiasaan konsisten menabung. Mau even per hari kah, atau bisa langsung nanti dihasilkan per bulan kah, itu nggak apa-apa, itu good decision banget. Dalam indeks ekonomi kita bisa menyisihkan dana Mas Bim untuk menabung, itu tuh udah keren banget sih buat saya sebenarnya. Dan juga para masyarakat Indonesia yang sudah bisa mulai menabung nih Mas Bim, sudah mulai aware untuk mulai menabung, menyisihkan dananya perlahan-lahan, nanti bisa langsung bisa beli yang besar untuk investasi logam mulianya terkhusus perak. Itu good banget menurut saya. Tapi kalau buat teman-teman yang baru bisa per hari 10.000 Mas, gimana dong? Yo nggak apa-apa, yang penting konsisten. Kan bukan masalah nominalnya kan, tapi kebiasaan menabungnya. Kebiasaan menabung walaupun dengan nominal yang masih kecil. Jadi bisa dicoba dengan strategi, kalau misalkan saya juga coba dengan perihal strategi yang dibahasakan oleh DCA, Mas Bim tahu? Dollar cost averaging. Itu dia. Terima kasih. Dollar cost averaging. Dollar cost averaging. Ya, terima kasih. Saya agak bermasalah kalau untuk pengucapan No problem. Sorry teman-teman ya, dollar cost averaging. Jadi setiap bulan tuh sudah menyisihkan dananya Mas Bim. Setiap bulan tuh sudah menyisihkan dananya, kemampuan kita berapa. Tanpa melihat keadaan pasar seperti apa. Apakah naik atau turun, itu nggak jadi isu. Itu malah bikin stres gak sih? Nah, kalau kita fokusnya adalah, wah nunggu harga turun deh. Iya kalau harga turun, kalau tiba-tiba naik lagi nanti. Kayak sekarang nih, Silvergram lagi koreksi kan. Dia bilang, bakal turun lagi nih, kata siapa? Kalau tiba-tiba besok naik, itu kan yang tidak bisa kita kontrol ya. Walaupun bisa kita pelajari. Ya memang ada ilmu untuk mempelajari hal itu, untuk membaca market. Tapi who knows, gak ada yang tahu kan. Tiba-tiba teman-teman lagi tidur, harganya udah naik lagi kan. Akhirnya nyesel gak beli sekarang. Kenapa? Karena nunggu besok kemungkinan turun lagi. Nah yang penting intinya teman-teman sudah bisa mulai. Kalau mau coba dengan strategi tadi, bagus tuh DCA, dollar cost averaging. Itu juga bagus banget. Jadi yang penting teman-teman per bulan itu sudah menyisihkan dana untuk dikonvert ke logam mulia perak gitu kan. Dengan tanpa khawatir membaca data lagi naik atau turun. Marketnya seperti apa Mas Bim. Iya, jangan sampai banyak orang rela beli kebutuhan di saat mahal. Tapi tidak rela beli aset di saat murah. Bener gak? Bagus, masuk banget analoginya sih, keren banget sih. Luar biasa. Mindsetnya bagus banget Mas Bim, keren sekali. Iya, saya hanya mengutip aja sih perkataan-perkataan dari Mas Alfi. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bismillah. Kalau saya sudah mulai Mas Bim, semoga teman-teman Epilog juga sudah bisa melakukan hal itu ya. Walaupun dananya nggak besar teman-teman, tapi saya sudah menyisihkan perlahan-lahan per bulan gitu kan. Pada akhirnya walaupun ada dana tahu bulat Mas Bim, dadakan, urgent gitu kan, yang saya belum ada dananya, saya bisa pakai dana itu sementara. Iya, jangan sampai saat hidup semakin mahal, masa depan kita ikut semakin murah. Betul ya? Itu. Tapi menarik banget ya terkait dengan metode dollar cost averaging tadi ya. Itu membuat kita berlatih habit menabung. Ya, betul. Ketika ada dananya. Betul. Dan ketika kita melihat kita ternyata udah nabung, ternyata udah kumpul 5 gram, semangat nabung lagi buat 10 gram. Betul. Ada journey-nya gitu ya. Iya, betul Mas Bim. Benar. Dan sebenarnya untuk mempunyai aset, terutama aset perak, itu nggak perlu menunggu kaya kan sebenarnya ya? Oh enggak Mas Bim, enggak. Ini bisa kan? Maksudnya para ojek online atau para kurir. Betul. Atau misalkan UMKM dan pokoknya teman-teman yang sedang berjuang di lapangan itu bisa kan sebenarnya punya aset? Oh bisa banget Mas Bim, karena Silvergram itu pintu masuk realistis ya untuk memiliki aset fisik logam mulia. Kenapa? Kita bahas tentang masalah value added-nya Silvergram pasti ya. Pertama, pastinya kan perak tuh lebih ekonomis Mas Bim harganya dibandingkan emas. So buat
buat teman-teman kita, buat para masyarakat Indonesia yang baru bisa menabung perlahan-lahan, nominalnya kecil, lalu perlahan-lahan jadi besar, lalu belum bisa membeli emas yang 1 gram gitu kan. Nah, Iya. ini sebenarnya perak tuh menjadi salah satu pintu masuk paling realistis untuk memiliki aset fisik. Oke. Kenapa? Harganya ekonomis, selain ekonomis, tapi kita berikan value added sangat luar biasa, Mas Bim. Apa aja tuh? Sudah pastinya terintegrasi dengan eWarren. Iwaran itu apa Mas? eWarren itu adalah salah satu aplikasi untuk validasi kepingan Silvergram secara digital. Aman ya. Dan juga bisa diajukan pindah kepemilikan, Mas Bim. Oke, jadi kita nggak usah khawatir ya ketika No. kita bekerja keras, bekerja terus tanpa Lelah, beristirahat iya. ya. Walaupun ada sih istirahat ya pasti ya. Pasti dong. Tapi jadi punya pegangan yang aman, tenang. aman. Kalau kita misalnya investasi dengan mental trader gitu ya, naik turun, misalkan seperti itu ya. Ya, Kadang kan kita gelisah ya. pasti Mas Bim. Makanya dollar cost averaging itu pas. Bener gak sih? Menurut saya pas banget. Pas banget dengan konsep yang teman-teman mau menabung perlahan-lahan dari nominal kecil, Mas Bim. Itu pas banget. Kalau pakai konsep trader, wah itu jangan deh, bahaya. Jangan ya. Jangan dulu. Kalau saya sih, saya bisa memberikan saran jangan dulu untuk saat ini. Jadi intinya teman-teman tuh mulai dari yang kecil dulu, bisa konsisten menyisihkan. Mm-mm. Nggak apa-apa kalau misalnya mau langsung dikonversikan ke logam mulia. Mm-mm. Tapi kalau memang mau dikumpul 1 bulan, itu lebih good decision lagi. Oke. Jadi bisa langsung mendapatkan gramasi yang cukup besar, Mas Bim, dengan harga yang ekonomis di Silvergram. Dan bukan itu aja, Mas Bim, ekonomis, tervalidasi sama eWarren, pastinya fine silver. Nah, tadi kan saya bilangnya, saya butuh dana dadakan. Iya tuh. Nah, ini saya juga relate dengan hal itu. Gimana tuh Mas Alfi? Nah, ini cerita sedikit ya tentang story kehidupan saya. Boleh. Emang di sini tujuannya untuk cerita sih Mas. Oh iya, siap. Izin teman-teman Epilog. Jadi, kemarin di awal-awal bulan bulan Juni. Di awal bulan Juni tiba-tiba saya membutuhkan dana dadakan, Mas Bim. Dana yang buffer saya nyata tidak mencukupi untuk hal itu gitu kan. Akhirnya apa? Oh, saya punya Silvergram. Dan Silvergram itu salah satu value added-nya juga adalah bisa liquid, Mas Bim. Bisa liquid di salah satunya adalah di BPRS Atakwa dan di Koperasi Emas Perak Indonesia. Jadi ketika saya tiba-tiba pusing, ada kebutuhan mendadak, Mm-mm. ya alhamdulillahnya Allah langsung kasih paham. Punya Silvergram, gadai aja. Awalnya silver bisa digadai juga ya? bisa dong, Mas Bim. Silvergram adalah pionir perak pertama yang bisa digadai. Oh, bukan emas aja. Oh, enggak dong. Tapi yakin diterima ya? Yakin diterima. Teman-teman nanti bisa. kalau saya punya silvergram taunya nggak bisa diterima gimana ntar? Panggil aja saya 3 kali. Alfi. Oh, menarik ya. Jaminannya menarik ya. Bercanda teman-teman. Teman-teman bisa saya garansi teman-teman diterima gadainya, liquidnya itu di BPS Atakwa dan di Koperasi Emas Perak Indonesia. Berarti kalau misalkan nggak diterima, berarti langsung DM aja @Rahman Alfianto ya? Boleh, nggak apa-apa. Iya, paling Saya siap memberikan pelayanan terbaik untuk semua konsumen setia Silvergram, yaitu Silvergram Squad. iya pokoknya khawatirnya Mas Alfi kayak pemateri-pemateri pada umumnya gitu ya. Enggak dong. Memberikan garansi tapi taunya susah dikontak gitu ya. Aduh, itu saya nggak berani ya Mas Bim ya, Iya. izin yang itu. Karena saya sudah masuk di edukasi logam mulia perak, saya harus memberikan jaminan yang pasti-pasti aja, Mas Oke. Bim. Berarti pionir Silvergram ini pionirnya gadai Silvergram. Pionir untuk brand logam mulia perak pertama yang bisa digadai. Yang bisa digadai. Yang bisa digadai. Dan itu menjawab keresahan orang ketika pengen membayar sesuatu yang mendesak, Betul. tapi nggak pengen asetnya hilang. Betul Mas Bim. Gitu ya? Iya betul. Iya. Karena kan juga banyak pertanyaan, perak nggak bisa diliquid. Kita jawab teman-teman. Kita jawab keresahan teman-teman.
Oke. Di gadai bisa, di buyback bisa. So jangan khawatir. Buyback pasti diterima ya. Pasti diterima dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Baik lagi Mas Bim. Oke, Dan menarik, teman-teman menarik, Epilog. menarik, menarik. Berarti kalau terkait dengan penurunan harga perak itu tak berarti selalu ancaman ya Mas Alfi, Oh sepakat Mas Bim. tapi peluang. Kalau misalnya kita bahas ancaman atau peluang, ancaman, ini saya coba bahas dari dua perspektif ya Mas Bim. Ancaman ketika saya beli di harga peak. Karena saya juga beli waktu itu di harga peak Mas Bim. Pantai Indah Kapuk. Oh, Oh, harga tertinggi ya maksudnya ya. oke ATH ya. Oh, ATH. Lebih gampang ATH ya. All time high ya. All time high. Saya pernah beli 250 gram tuh all time high. Oke. Jadi lagi di ATH kan. Nah, ketika ngeliat penurunan yang sangat signifikan, ya tetap dong. Itu saya ngeliat sebagai ancaman kan. Wah, turun terus nih. Tapi karena saya juga diberikan pemahaman dari para pelaku investasi perak gitu kan, sudah lebih lama lah di dunia perak gitu kan. Saya diberikan pemahaman, Mas, semua investasi akan mengalami koreksi. Oke. Semua investasi akan mengalami koreksi. Mas Alfi cek aja mana investasi yang tidak mengalami koreksi. Kata beliau seperti itu ya. Lanjut, kalau misalkan Mas Alfi beli di all time high, ada nggak aset yang ketika Mas Alfi itu beli lagi di harga rendah di bottom? Oh, langsung saya jawab kan, oh ada Mas gitu kan. Nah, jadi point of view-nya adalah ancaman ketika memang Mas Alfi lagi beli di ATH. Mungkin ada point of view seperti itu. Wah, harga makin terus turun, rugi nih gitu kan. Karena pas lagi all time high saya pernah beli itu harganya hampir 20 juta ya Mas Bim. Nah kan, terus turun sampai sekarang 13 juta kan. Ya saya merasa rugi dong. Wah, 6 juta hilang nih gitu kan. Tapi ketika saya oper dengan peluang, oh saya pernah beli nih tadi saya bahas kan di 2024 tuh. Harga masih 5,5 juta 250 gram. Saya tahun 2026 dapat keuntungan kan. Jelas, besar. 2 kali lipat. Bahkan istri saya senang banget itu. Maharnya 2 kali lipat harganya sekarang. Oh iya, terus naik ya. Terus naik. Ibu-ibu pasti bahagia sih. Melihat angka kenaikan dia sangat senang sekali Mas. Berarti relevan ya kalau misalkan kenaikan harga perak terus naik tinggi, istri Mas Alfi melihat Mas Alfi semakin tampan gitu ya. Dibilang ganteng mulu Mas Bim. Oh iya. Istri sendiri ya. Benar. Masa istri orang lain ya? Bahaya dong. Iya, bahaya ya. Bahaya makanya. Waduh gitu. Iya makanya kan tiba-tiba. Waduh, kok yang bilang ganteng istri orang nih. Iya, bahaya. Keresahan juga untuk istri saya kan. Iya. Terus langsung bilang jangan lagi deh kamu gitu-gitu. Wah kan saya dilarang-larang nanti jadinya. Benar. Baik itu tadi ya Mas Bim. Ini bahaya juga kadang-kadang ya. Intermezzo ya teman-teman, izin. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau misalkan tadi dibahasa ancaman. Ya nggak apa-apa. Itu kan perspektif bahwa kita beli di harga ATH. Ancaman ada penurunan sangat signifikan turunnya. Tapi menjadi peluang kalau misalnya kita pakai Panovi lainnya. Saya punya aset tadi 2024 ke 2026 naik. Nah saya melihat di peluang di sini. Oh lagi koreksi. Lagi nyari harga bawah nih silver gram atau perak. Masuk lagi deh. Beli lagi deh. Investasi lagi deh. Karena saya melihat bahwa akan naik lagi nanti seperti di tahun 2024 ke 2026. Beli 2026 cek tahun 2028 atau 2029. Nah, saya mikir seperti itu Mas Bim. Nanti kita compare-nya per tahun lah ya. Betul. Jangan per hari atau per minggu ya. Jangan dong. Ya basing hitungnya boncos nih. Ya iya. Yang penting tadi perungkat nih. Ya iya. Lo orang ngeceknya per hari, per minggu, per bulan. Dilihatin tuh ya minus-minusnya. Iya, ya pasti langsung rungkat lah. Kagak mau investasi di perak, rugi berat. Iya, ngeceknya per hari, per bulan, per minggu. Coba ceknya per tahun, minimal 2 tahun deh. Atau kalau saya bilang tadi kan, untuk perak itu jangkanya 3 sampai 5 tahun. Berarti minimal 3 tahun. Oke. Cek beli sekarang 2026, nanti cek 2029 atau 2030. Udah enggak usah dilihat-liatin lagi lah ya. Enggak usah, karena kan memang kan itu kan tadi yang kita bahas kan, itu kan adalah dana yang sudah kita siapkan untuk investasi kan. Ya udah di-keep aja sebagai aset dingin yang udah kita konversi sebagai silvergram kan. Oke. Ya udah gitu, nanti tulus gitu maksudnya. Ya pokoknya kalau misalkan ada kenaikan bahagia ya asetnya naik. Tapi kalau misalkan ada turun berarti alhamdulillah, berarti kita bisa nabung lebih banyak gitu ya. Pertama itu, kedua nggak usah khawatir, kita masih punya fisiknya Mas Bim.
Nah, jadi itu kelebihan punya aset fisik dibandingkan aset digital. Oke. Aset digital kalau misalnya kita lihat, kan saya juga punya aset digital ya. Dari kemarin itu ngeliat harga turun kayak, aduh, Sesak napas. berat banget Mas Bim. Nafas Senin Oke. Kamis. Oh, puasa Senin Kamis ya. Nafasnya tapi puasanya belum ya. Oh, napasnya. Nafasnya Senin Kamis. Kadang ngeliat, waduh, ini asetnya turun terus. Kan kalau fisik kan bisa saya gadai ya. Kalau digital kan belum bisa digadai nih. Belum bisa digadai kan. Betul. Akhirnya apa? Lepas nggak ya? Kok turun mulu nih gitu. Jadi saya ngeliatnya kayak bahwa keuntungan fisik lebih double dibandingkan aset digital. Oke, berarti prinsip ini cukup bagus untuk tadi Mas Alfi menjelaskan terkait dengan dollar cost averaging. DCA tadi. Berarti nggak harus banyak, tapi jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Masa depannya jangan sampai lepas. Betul Mas Wi. Betul, intinya adalah teman-teman berusaha untuk konsisten Mas Bim. Memulai dari yang kecil, memulai dari yang nominalnya belum besar. Yang penting apa? Konsistensi dalam menabung. Ini saya ngomong gini juga disclaimer ya. Saya mereminder untuk diri saya sendiri. Iya, betul. Kurang-kurangin kopinya, operin ke investasinya. Luar biasa, pemikiran yang sangat visioner ya. Alhamdulillah. Ada DNA kalau bisa gen Aristoteles nggak? Waduh, kok jauh sekali Aristoteles ya. Oke. Saya terlalu tua untuk Aristoteles sepertinya ya. Terlalu muda. Oke. Terlalu muda. Mas Alfi, kalau misalkan Mas Alfi berkesempatan, misalkan di sebuah aula besar dikumpulkan orang-orang yang benar-benar hopeless, yang benar-benar dia dari malam ketemu malam kerjanya, terus misalkan yang benar-benar ngojol sampai kulitnya kebakar gitu ya, itu. Atau yang benar-benar sampai susah payah, effortnya luar biasa ya Mas Bim. kuli bangunan dan lain-lain, pekerja UMKM, pokoknya yang kalau dia nabung 100.000 atau puluhan ribu adalah sebuah pencapaian dia. Achievement terbesar itu. Dan apa yang mau Mas Alfi sampaikan, pesan apa yang mau disampaikan kepada mereka, terutama memiliki soal aset, karena yang sama-sama kita tahu bahwa mempunyai aset itu adalah sebuah keharusan untuk masa depan dia sendiri gitu. Betul, sepakat Mas Bim. Dan terkait dengan perak ini, apa yang mau Mas Alfi sampaikan kepada mereka? Apakah harus punya aset benar-benar se-urgent itu? Dan asetnya apakah harus berupa perak atau bisa yang lain? Tapi apa lebih prefer ke perak? Nah, kalau di Mas Alfi dikasih kesempatan itu, bagaimana Mas Alfi akan menyampaikan kepada mereka? Pastinya yang pertama dan paling penting ya Mas Bim, saya pasti mengapresiasi terlebih dahulu. Mengapresiasi atas semua effort, semua usaha yang sudah dilakukan nih sama mereka semua. Mereka bekerja keras dengan sangat luar biasa. Indeks ekonomi ya. Soalnya kata pemimpin kita, masyarakat Indonesia nggak perlu kaya, katanya gitu kan. Nggak pakai dolar ya? Berarti nggak usah dollar cost averaging ya? Iya lagi. Izin teman-teman, ini kan strategi ya. DCA tuh strategi. Ada gitu tukang kan. bakso? Oh nggak ada. Lanjut. Ya baik, tadi. Ini maaf intermezzo. Tadi kan makanya kita melihat bahwa ini tuh WNI punya privilege besar banget ya menjadi warga negara Indonesia gitu kan. Dimana saat seperti ini indeks ekonomi kita diuji dengan beberapa kebijakan pemerintah gitu kan. Kebijakan ya, saya masih berusaha untuk bijak dengan membahasakan kebijakan pemerintah. Oh ya, gitu. harus bijak. Oke, harus bijak. Nah, pastinya saya akan mengapresiasi terlebih dahulu teman-teman, keren banget Bapak Ibu, Masya Allah, Tabarakallah. Keren sekali effortnya untuk apa bisa pertama Mas Bim memenuhi kebutuhan biaya hidup terlebih dahulu. Dapurnya ya. Pasti dapurnya terlebih dahulu Mas Bim. Primer ya. Primer gitu kan. Karena tadi Mas Bim bilang apakah harus investasi gitu kan. Yang terutama adalah investasi kesehatan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau teman-teman belum sehat, teman-teman belum baik-baik aja, maka tidak ada investasi yang perlu dijalankan. Fokusnya ya investasi ke diri sendiri terlebih dahulu, investasi kesehatan. Maka dari itu saya bilang, saya sampaikan, saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, karena memang saat ini ekonomi itu tidak selalu bisa kita kendalikan Mas Bim. Tidak bisa kita
kita kendalikan. Tapi kita masih bisa mengendalikan keputusan untuk mulai membangun aset. Ya, saya ulang. Ekonomi saat ini benar-benar tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bisa mulai mengendalikan keputusan untuk memulai membangun aset. Jadi kalau misalkan belum bisa besar, gak apa-apa kecil dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau belum bisa banyak, mulai dari yang ringan-ringan dulu aja. Atau misalkan bisa dilakukan secara rutin terlebih dahulu. Intinya Bapak Ibu bisa memulai membangun asetnya. Walaupun dengan indeks ekonomi agak berat ya. Pada akhirnya karena masa depan yang lebih tenang bukan dibangun dari keputusan besar Mas Bim. Tapi dari banyaknya keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Oke, luar biasa terenyuh saya ya. Benar-benar sih, benar. Tapi Betul. terlepas dari itu emang benar sih ya. Oke. Terkait dengan itu mudah-mudahan untuk teman-teman di luar sana ya yang mungkin masih gajinya di bawah UMR atau misalkan upahnya harian ya, Betul. ini justru kesempatan yang bagus untuk teman-teman bisa mempunyai aset. Betul. Karena pokoknya kita tekankan sekali lagi memang harus punya aset di masa depan. Yang pertama aset adalah aset kesehatan. Betul. Belum bisa aset investasi logam mulia, Mm-mm. aset kesehatan itu paling penting. Itu nomor 1 sih. Iya. Jadi kalau kita bahas aset jangan langsung tentang uang ya Mas Bim. Tapi bisa kita alokasikan untuk apa? Kesehatan terlebih dahulu. Aset diri sendiri. Itu, betul. Jiwa dan raga. Justru itu paling penting Mas Bim. Lah kalau jiwa raga nggak sehat, Iya, malah boncos ya. iya. Sekarang rumah sakit biayanya berapa ya? Indeks ekonomi, kebijakan pemerintah yang suka aneh-aneh. Iya, Masya Allah ya. Kita gak sehat-sehat kan bahaya. Pokoknya kita hanya bisa mengamankan diri kita sendiri dan Iya. keluarga. Betul Mas Bim. Seperti itu, luar biasa lah ya percakapan podcast pada hari ini Mas Alfi. Intinya kalau belum bisa banyak, mulailah dari yang sedikit. Betul. Kalau belum bisa besar dari kecil rutin nggak apa-apa. dari kecil rutin nggak apa-apa ya. Intinya yang penting konsisten. Konsistensi. Jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong Mas Bim. Betul. Walaupun sedikit, yang penting ada gitu ya. Betul. Nah ini saya coba masuk dikit ya. Saya selalu dibilang sama ibu saya, dompet tuh jangan pernah kosong. Even walaupun diisi cuman 1.000, jangan sampai kosong Mas Bim. Karena kalau filosofi orang Jawa itu tuh seperti rezeki kan. Kalau misalkan kita mau mengisi lagi, setidaknya sisakan 1 lembar agar nanti teman-temannya ngikut gitu. Iya benar, jangan sampai nanti duit 1.000 pas kita lihat halo gitu, enggak kosong gitu ya. Iya. Kok dompetnya kosong Kok gitu. kosong? Iya. Iya. Kosong. Jangan sampai kayak gitu ya. Itu saya gak dapat, dia yang dapat. Kerja lembur. Bagai. Pokoknya begitu ya Mas Alfi. Onta. Luar biasa pokoknya percakapan pada hari ini. Episode kali ini memang luar biasa. Pokoknya kita menekankan agar teman-teman yang mungkin gajinya di bawah UMR atau teman-teman yang mungkin masih pendapatannya itu masih bergantung banget, yang penting saya bisa makan. Nah. Itu oke, itu bagus ya. Good. Yang penting bisa makan, Good. operasional terpenuhi, kesehatan terjaga. Setelah itu kita mulai pelan-pelan ya tangganya. Betul, ya. betul. Nggak harus besar, Betul. terus rutin, konsisten. Dan tadi juga Mas Alfi sarankan untuk fisik ya. Aset fisik, kemudian agar apa sih namanya, menimbulkan semangat gitu ya. Iya, betul. Walaupun betul. kecil. Banyak ternyata ya. Iya. Kayak gitu. Trigger ya Mas Bim. Benar. Trigger untuk bisa konsisten setelahnya. Jangan silent spending tadi ya Mas Alfi ya. Itu bahaya sih. Izin yang tadi habit saya jangan diikuti ya. Nggak apa-apa, namanya kita manusia, nggak ada yang sempurna. Iya, Kita perlahan-lahan berbenah gitu ya Iya. Mas Alfi ya. Contoh kasus yang tidak baik Mas Bim. Tidak pantas. Oke, tidak pantas ya. Iya, tidak pantas untuk Oke. diikuti. Pokoknya yang pantas-pantas aja lah ya. Iya, betul. Iya. Betul. Luar biasa Mas Alfi pembicaraan pada hari ini. Semoga kita mendapatkan insight-insight yang bagus. Dan ini menjadi harapan buat Amin, teman-teman ya, di harga kenaikan perak yang turun, jangan sampai kita bermental trader ya. Turun. Ini nggak bisa tidur dan lain-lain. Intinya tetap melakukan prinsip dollar cost averaging tadi, tetap menabung.
Intinya nanti kita akan compare selama ya setahun, 2 tahun, 3 tahun ke belakang ketika kita beli, kita compare lagi di masa depan kayak gimana. Betul Mas Bim. Jangan sampai itu yang membuat kita tertekan secara mental. Ya. Jangan sampai kita nanti di masa depan walaupun kita cuma punya puluhan ribu, ratusan ribu, intinya kalau udah konversi, udah punya aset, sehat semuanya, sehat raganya, jiwanya, badannya, betul, sehat Mas Bim. juga finansialnya. Amin. Kayak gitu pokoknya terima kasih banyak Mas Alfi atas kesempatannya. Suatu kehormatan untuk saya Mas Luar Bim. biasa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin Mas Bim. Saya tunggu. Pokoknya saya senang lah untuk berbicara dengan Anda. Suatu kehormatan untuk saya Mas Bim. Pokoknya sehat selalu Mas Alfi. Thank you Mas Bim juga. Tetap bergerak dan semangat menginspirasi ya para pemuda dan juga para pekerja di luar sana agar mereka bisa sehat finansial. Amin, Mas Bim juga ya. Iya, pokoknya seperti itu teman-teman. Episode kali ini ditutup dengan keseruan dan juga insightful. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pesan-pesan apa yang mungkin tadi Mas Alfi coba sampaikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Silakan like, comment, and subscribe juga dari podcast ini, podcast epilog ini, agar teman-teman yang lain juga merasa tercerahkan sehingga investasinya cerdas agar hidup kita sama-sama bisa naik kelas. Bersama saya Bima Galang Buana dan rekan saya Rahman Alfianto. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.